Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Komputer bagian ke-6, pengantar teknologi informasi. Baik, hari ini saya akan membahas tentang penggunaan fungsi logika if ya dan operator relasi pada aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, baik, langsung saja ya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang operator relasi ya. Operator relasi dimaksudkan untuk membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan ya di antara nilai-nilai tersebut. Dan hasil keluarannya adalah bernilai boolean, yaitu true atau false, benar atau salah. Nah, di sini saya sudah buatkan sebuah tabel ya tentang penjelasan operator relasi yang umumnya digunakan ya. Nah, yang pertama adalah simbol sama dengan. Ini saya sudah buatkan contoh penggunaannya ya. Jadi OP itu artinya operator 1 sama dengan operator 2 ya. Ini keterangannya. Nah, lalu kemudian ada yang kedua adalah simbol lebih besar dari ya. Ini adalah OP1 lebih besar dari OP2 ya. Berikutnya adalah simbol lebih kecil ya, termasuk kepada operator relasi, yaitu jika dibaca adalah OP1 operator 1 lebih kecil daripada OP2. Nah, ada lagi siku harapan seperti ini ya, ada siku lebih kecil lebih besar. Nah, ini artinya adalah operator 1 tidak sama dengan operator 2, itu simbolnya ya. Nah, berikutnya adalah lebih besar dari atau sama dengan. Nah, di sini misalkan ada operator 1 lebih besar dari atau sama dengan operator 2. Nah, yang terakhir adalah simbol kurang dari atau sama dengan ya. Di sini misalkan operator 1 lebih kecil dari atau sama dengan operator 2. Nah, baik ya. Untuk contohnya akan saya buatkan, saya sudah siapkan ya materinya, contoh. Nah, ini dia. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang penggunaan fungsi dari operator dasar ya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi untuk menghitung aritmatika ya, dan untuk menghitung berbagai hitungan atau operator dasar dari fungsi statistik pada Microsoft Excel ya. Nah, kali ini saya menggunakan contoh yang sama, tapi kita akan membahas tentang operator relasi. Oke, baik, saya akan langsung simulasikan. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah tabel ya. Nah, di sini ada tabel operatornya juga, lalu di sampingnya ada tabel hasil ya. Nah, langsung saja. Nah, untuk menggunakan operator relasi ya, kita cukup menggunakan tanda sama dengan seperti ini ya. Jangan lupa sama dengan. Nah, misalkan begini, seperti ini. Saya akan membuatkan atau membandingkan kolom tunjangan profesi ya. Nah, dengan lembur ya. Nah, apakah sama nilai di tunjangan profesi untuk karyawan 001 dengan ya jumlah lembur yang ada di karyawan 001. Oke. Nah, contoh saya langsung arahkan kursor ke sel D6 ya, seperti ini ya. Sel D6 seperti ini, oke. Nah, lalu langsung saja ketikkan tanda simbol sama dengan, lalu arahkan ke sel yang berikutnya yang akan kita bandingkan, misalkan ke lembur ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya adalah berupa nilai boolean, true atau false, lalu tekan enter. Nah, langsung kemudian muncul di sini simbol keluarannya adalah false ya. Kenapa false ya? Kita lihat ya, tunjangan profesi yang si karyawan 001 itu sebesar Rp375.000, sementara di lemburnya adalah bernilai Rp86. Nah, otomatis jawabannya adalah tidak benar ya. Nah, oke ya. Nah, berikutnya adalah contoh nih, saya buat lagi yang lain nih, tanda sama dengan lagi ya, kita sama dengan. Nah, contoh antara karyawan 001 tunjangan profesinya apakah sama dengan karyawan 002 untuk tunjangan profesi. Langsung arahkan kursor ke tunjangan profesi seperti ini, lalu ketikkan tanda sama dengan, lalu Anda klikkan di karyawan 002 seperti ini, lalu tekan enter, maka hasilnya akan false karena jumlahnya tidak sama ya. Yang karyawan 001 itu 375.000, sementara yang 02 yaitu 405.000 rupiah. Oke.
Nah, untuk berikutnya adalah operator lebih besar dari, ya. Sama seperti tadi, kita ketikkan sama dengan, lalu arahkan ke kolom mana yang akan kita bandingkan. Nah, misalkan saya akan bandingkan antara iuran JHT seperti ini, ya. Nah, ketikkan tanda sama dengan ketikan tanda lebih besar dari yang ada di keyboard Anda, ya, seperti ini. Nah, kita akan bandingkan iuran JHT dengan iuran sosial. Manakah yang akan lebih besar? Nah, Oke, lalu kalian tekan enter. Nah, di sini artinya iuran JHT sebesar 75.000 apakah lebih besar dari iuran sosial yang sebesar Rp7.500? Maka kalau saya tekan enter, hasilnya adalah true, ya. Artinya apa? Iuran JHT memiliki nilai lebih besar dari iuran sosial. Ya, jelas ya, di sini ada 75.000 dengan Rp7.500. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk operator lebih kecil dari, ya. Oke, saya akan ambil lagi contoh. Misalkan saya ambil contoh di tunjangan profesi, ya, untuk karyawan 02 dan 04 seperti ini, ya. Nah, arahkan kursor ke sel yang akan kita keluarkan hasilnya, ketikkan sama dengan, lalu arahkan ke kursor yang akan kita bandingkan. Misalkan di sini ada gaji pokok untuk 02, udah, apakah lebih kecil? Seperti ini, ya, lebih kecil dari karyawan 04. Nah, ya, ayo, apa jawabannya? Kita enter, ya. Nah, maka jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena gaji pokok 02 lebih besar dari gaji pokok 04. Maka dia akan mengeluarkan hasil boolean, nilai boolean yaitu false, ya. Nah, berikutnya adalah tanda tidak sama dengan, ya, seperti ini, ya. Nah, saya akan lakukan lagi sama dengan. Nah, apakah kita lihat dari sini, ya, saya akan ambil di gaji bruto, ya, gaji bruto seperti ini. Nah, kita ketikkan tanda siku, ya, lebih kecil dan lebih besar seperti ini, ya. Lalu arahkan ke gaji bersih misalkan, ya. Oke, nah seperti ini. Nah, apakah sama nilai di gaji bruto karyawan 01 dengan gaji bersih? Oke, seperti ini, ya. Lalu tekan enter, maka hasilnya adalah true, ya. Hasilnya tidak sama dengan, ya. 4.200 sekian apakah sama dengan 4.120 sekian? Nah, hasilnya tidak sama, ya. Oke. Nah, maka hasilnya adalah bernilai true, ya, benar, ya, penyataannya benar. Nah, berikutnya adalah lebih besar dari, ya, atau sama dengan, ya. Nah, di sini saya akan arahkan juga sama dengan. Oke. Nah, kita akan coba bandingkan lembur, ya, lembur untuk karyawan 02, ya. Apakah lebih besar dari atau sama dengan karyawan 05 seperti ini, ya. Apakah jumlah lembur karyawan 02, ya, lebih besar atau sama dengan dari karyawan 05, ya. Hasilnya adalah false, ya, jelas, ya. Nah, di sini jumlah lembur F7 yaitu karyawan 02, ya, itu sama dengan 46.000, ya. Sementara F10 yaitu, ya, nah ini lebih besar, ya. Nah, maka jawabannya adalah false, ya. Nah, berikutnya adalah lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, sama dengan di sini, ya. Oke. Lalu kita buatkan di sini contohnya di lembur sajalah, lembur jam, ya. Lembur jam, saya buat di sini lembur jam untuk karyawan 01, ya, apakah lebih kecil sama dengan, udah, untuk di lembur karyawan 04 seperti ini, ya. Oke, apakah lebih kecil lembur untuk karyawan 01 jika dibandingkan dengan lembur karyawan 04? Nah, maka jawabannya adalah false, ya, tentu salah, ya. Nah, karena di sini kita lihat di EA6, ya, dia bernilai 4, sementara untuk yang di E9 dia bernilai 3. Oke, ya, jadi makanya lebih besar, dia lebih besar 01 daripada jumlah nilai 3, maka bernilai false, ya. Oke. Nah, demikian contoh untuk penggunaan operator relasi, ya. Nah, pada studi kasus rekapitulasi gaji karyawan, contoh, ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke slide. Oke. Nah, oke, baik. Nah, selanjutnya adalah fungsi logika if, ya. Nah, di dalam aplikasi Microsoft Excel
logika if digunakan sebagai perbandingan ya, pernyataan kondisi ya, yang digunakan untuk memilih ya, kemudian pengambilan keputusan dan mengeksekusi sebuah pernyataan. Ya, di sini saya buatkan sebuah kalimat yaitu blok kode spesifik ya, yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian ya. Nah, di sini ada contoh formulanya ya. Kalau saya bilang yaitu kode spesifik ya, kode spesifik. Nah, kode spesifik ini yang akan kita eksekusi ya, yang hasilnya tergantung pada benar atau salahnya pengujian. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada dua macam logika if ya pada aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah logika if yang bersifat tunggal ya. Nah, ini ada contohnya di sini ya. Ini ada contoh. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada sel 1 2 3 4, lalu ada kolom A B C ya. Nah, di sini ada kolom nama, ada kolom nilai dan ada kolom predikat nilai ya. Nah, di sini ada mahasiswa 1, 2 dan 3 bernilai masing-masing 70, 50, 80 ya. Nah, di sini kita akan isikan sebuah kode spesifik ya. Nah, aturannya apa? Yaitu jika nilai sel masing-masing mahasiswa bernilai lebih besar 50, maka dinyatakan naik kelas ya. Nah, sebaliknya jika nilai pada sel nilai kurang dari 50, maka mahasiswa tersebut tidak naik kelas ya. Oke, langsung saja saya akan berikan contoh. Oke, kita akan kasih contoh seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah siapkan seperti ini tadi ya. Nah, contohnya tadi aturannya adalah jika nilainya lebih besar 50, maka dia akan naik kelas. Nah, sebaliknya ya, jika tidak ya, atau jika dia di bawah 50, maka dia tidak akan naik kelas. Nah, baik, di sini langsung saja ketikkan sama dengan. Oke, nah langsung gunakan if. Nah, lalu jangan lupa buka kurung ya. Nah, langkah berikutnya adalah arahkan kursor kalian ke nilai atau sel yang akan kalian bandingkan ya. Di sini saya akan arahkan ke sel B2 karena nilai ini akan saya bandingkan ya. Ketik di situ, lalu sudah kalian klik di situ, lalu arahkan dengan mengetik tombol lebih besar ya. Tadi aturannya lebih besar 50 ya, 50, maka dia apa? Tanda petik ya, tanda petik naik kelas. Jangan lupa tanda petik tutup seperti ini. Nah, jika tidak, maka apa? Maka dia tidak naik kelas. Oke, nah tanda petik seperti ini, jangan lupa tutup kurungnya. Nah, lalu kalian tekan enter. Nah, maka untuk mahasiswa 01 dengan nilai 70, predikat nilainya adalah naik kelas. Nah, untuk yang sel berikutnya yang kosong, Anda tinggal tarik saja tanggal tambah seperti ini. Tidak usah lagi mengetikkan rumusnya atau kode spesifiknya, langsung saja ketik scroll ke bawah seperti ini, maka dia akan otomatis memberikan nilai pada predikat yang ditentukan ya, seperti ini ya. Ini untuk kondisi fungsi if yang bersifat tunggal ya, artinya cuma ada dua kondisi seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke slide. Nah, fungsi yang kedua untuk logika if adalah yang bersifat majemuk ya. Di sini kita sudah membahas tadi tunggal, yang berikutnya adalah majemuk. Majemuk artinya ada beberapa kondisi ya akan kita pilih ya. Nah, di sini saya sudah siapkan contoh ya. Di sini ada nilai. Kalau tadi nilainya bersifat numerik atau angka, nah di sini bernilai nilainya adalah bersifat huruf ya. Nah, di sini ada contoh, ada C ya, ada A, ada B ya. Lalu di sini predikatnya kita kasihkan cukup, lalu ada istimewa dan baik ya. Nah, kalau kita lihat di kode spesifiknya yang telah saya buatkan ya. Nah, di sini berbeda sama yang tadi ya. Nah, yang tadi cukup ada satu fungsi kode spesifik if di sini ya. Nah, karena ini bersifat majemuk, nah maka kita akan membuatkan atau mengetikkan atau menuliskan fungsi if-nya secara berulang-ulang seperti ini ya. Nah, aturannya bagaimana? Nah,
jika nilai A, nah maka predikat nilainya adalah istimewa. Nah, jika sel nilai ya bernilai atau berinisial B, maka predikat nilainya adalah baik. Nah, selanjutnya adalah jika nilai sel tadi ya, sel ini ya berinisial C, nah maka predikat nilainya adalah cukup ya. Oke, langsung saja kita akan ke contoh. Saya sudah siapkan contoh seperti ini ya. Di sini ada mahasiswa 01, 02, 03 ya, nilainya adalah C, A, dan B. Lalu predikatnya bagaimana gitu ya. Nah, tadi kita ada predikat istimewa, baik, dan cukup ya. Oke, langsung saja saya ketikkan sama dengan di sini. Nah, lalu jangan lupa ketikkan if ya sebagai kata kuncinya, lalu buka kurung. Nah, arahkan ke sel yang akan kita cari perbandingan nilainya ya. Di sini saya arahkan ke sel B2 ya di sini. Oke. Nah, B2. Nah, kita ketikkan sama dengan, nah apakah dia sama dengan ya. Pertama tadi kita ketikkan sama dengan A ya. Nah, kalau dia A berarti dia bernilai istimewa ya. Jangan lupa tanda petiknya, istimewa. Oke, tutup petiknya jangan lupa. Nah, kemudian karena tadi ada beberapa kondisi if, nah kita lanjutkan dengan mengetikkan tanda koma seperti ini ya. Nah, ketikkan lagi if. Nah ya, ini saya if. Oke, buka kurung ya. Kita arahkan lagi ke kolom B2 ya. Cara gampangnya ini saya kopikan saja seperti ini, copy lalu pastekan kembali. Nah ya, kita tinggal ganti inisialnya, tadi sudah A berarti ini B ya, inisial B. Nah, berarti inisial B adalah berpredikat nilai baik ya, baik. Nah, selanjutnya lagi, nah berikutnya jika if ya. Nah, jika nah kolom nilai berinisial C, berinisial C ya, seperti ini ya, C, maka label predikat nilainya adalah cukup. Oke, nah setelah seperti ini jangan lupa kalian ketikkan tanda kurung sebanyak berapa kali penyataannya. Satu ya, penyataan satu untuk yang berinisial C, berikutnya untuk berinisial B yaitu baik, dan terakhir adalah berinisial A. Nah, jadi ada 3 tutup kurung di sini ya, karena ada 3 pernyataan. Lalu tekan enter seperti ini. Nah, maka dia akan menghasilkan keluaran predikat nilai cukup. Oke. Nah, untuk yang ke bawahnya, untuk yang kolomnya kosong, Anda tinggal scroll ke bawah dengan tanda tambah seperti ini. Oke, baik ya. Jadi akan otomatis dia akan memberikan nilai sesuai dengan kode spesifik yang telah kita ketikkan di kolom awal tadi ya. Oke, itu untuk yang if yang majemuk ya. Oke. Nah, sebelum berakhir, nah saya akan kasih satu contoh lagi ya untuk memperdalam kalian cara penggunaan fungsi logika if. Nah, saya akan kasih contoh satu lagi. Oke, saya sudah siapkan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini agak sedikit lebih luas dan rumit ya. Oke, nah di sini ada kolom kode ya, ada kode BR, PN, WR dan sebagainya. Lalu ada kolom JK ya sebagai jenis kelamin. Di sini ada kode W untuk wanita dan P untuk pria. Lalu di sini ada nama mahasiswa ya, mahasiswa 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Lalu di sini ada kolom jenis kelamin yang akan kita berikan nanti label pria dan wanita ya. Nah, di sini ada pekerjaan orang tua. Nah, nanti di sini kita akan memberikan kode ya, kode BR berarti dia sebagai buruh ya. Nah, kode PN berarti dia sebagai pegawai negeri. Nah, kode WR maka dia sebagai wira swasta. PS maka sebagai dia pegawai swasta. Nanti dia akan mengecek kode yang ada di kolom di bawah ini. Oke. Nah, berikutnya ada nilai ya. Di sini ada nilai ya. Masing-masing mahasiswa ada nilai. Nanti akan kita lakukan pencarian ya, lakukan pengetikan kode daripada predikat ya untuk masing-masing mahasiswa. Nah, di sini saya sudah berikan catatan ya, artinya ketentuan ya. Nah, jika jenis kelaminnya berinisial P ya, berinisial P ya, maka jenis kelaminnya adalah pria. Nah, sebaliknya ya, jika berinisial W maka jenis kelaminnya adalah wanita. Oke.
Oke. Nah, untuk pekerjaan orang tua ya, jika berinisial BR ya, seperti ini ya, berinisial BR, maka hasilnya adalah pekerjaan orang tua adalah buruh ya. Nah, jika berinisial PN ya, maka dia akan dituliskan kalimat pegawai negeri ya. Nah, dan lain sebagainya untuk pekerjaan orang tua. Nah, berikutnya adalah predikat nilai ya. Nah, jika nilainya lebih besar dari 75, maka nanti di kolom predikat akan dibuat lulus ya. Nah, sebaliknya, jika lebih kecil dari nilai 75, maka mahasiswa tersebut berpredikat gagal. Oke, langsung saja kita akan simulasikan. Nah, kita mulai dari kolom jenis kelamin ya. Nah, sini langsung saja saya buatkan tanda sama dengan. Oke, jangan lupa sama dengan ya, karena tidak akan berpengaruh rumusnya jika Anda tidak mengartikan tanda sama dengan seperti ini ya, akan error deh. Oke, ketikkan tanda sama dengan terlebih dahulu seperti ini, lalu langsung saja masukkan kata kunci if, buka kurung. Nah, arahkan ke sel yang akan kalian bandingkan ya. Nah, kita arahkan ke kolom, karena di sini ada kolom jenis kelamin, maka saya akan arahkan ke kolom JK ya sini ya. Nah, ya, jika kolom C3 yaitu kolom JK sama dengan ya, nah, kita kasih kode tadi apa? P ya. Nah, pertama pria dulu ya, P. Nah, maka kita akan kasih label pria seperti ini ya. Nah, karena dia cuman ada dua kondisi, pria dan wanita, ya sudah, kita tidak usah lagi ketikkan sintaks atau kata kunci if nya, langsung saja. Berarti kalau tidak P berarti adalah wanita seperti ini. Oke, saya tutup kurung seperti ini, lalu tekan enter. Nah, maka dia akan bernilai wanita karena labelnya, inisialnya adalah W ya. Nah, untuk yang ke bawahnya yang kosong, kolom kosong, kalian tinggal scroll ke bawah seperti ini. Nah, ya, kita cek ya. P berarti pria, P pria, W berarti wanita, P berarti pria. Oke ya, jelas ya. Nah, berikutnya adalah untuk di kolom pekerjaan orang tua ya di sini. Nah, di sini kalau dia berinisial BR, maka nanti pekerjaan orang tuanya akan kita tuliskan buruh ya. Nah, sama seperti yang di kolom jenis kelamin, sama dengan lalu kata kunci if di sini, lalu buka kurung, arahkan ke kolom kode pekerjaan orang tua. Nah, di sini saya arahkan ke kolom sel B3 ya. Di kolom B baris ketiga ya, di sini ya, seperti ini. Nah, lalu saya ketikkan sama dengan seperti ini ya. Nah, tanda petik, jangan lupa tanda petik ya, tanda petik. Nah, jika dia berarti berkode BR, nah BR ya, BR, nah maka dia merupakan buruh. Pekerjaan orang tuanya adalah buruh. Oke. Nah, berikutnya, karena ada beberapa kondisi, ada 4 kondisi, nah sehingga kita akan menuliskan beberapa kali fungsi if-nya ya. Nah, if lagi di sini, if ya, buka kurung ya, kopikan saja seperti tadi ya, dikopikan ya, dikopikan seperti ini ya. Nah, yang kondisi yang kedua adalah apa? Berinisial PN ya, PN ya, maka dia adalah pegawai negeri ya, pegawai negeri ya. Oke, nah jangan lupa koma, mana ada kondisi pernyataan yang berikutnya yaitu oke, kita ketikkan lagi if ya, buka kurung ya, pastikan lagi. Nah, seperti tadi ya, di kolom B3 tadi ya, berinisial, jika berinisial berikutnya adalah WR ya, WR, maka dia adalah wira swasta. Oke. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang berikutnya adalah yang terakhir ya. Oke, yang terakhir yaitu if ya, jangan lupa if ya. Oke, buka kurung ya. Anda ketikkan B3 tadi ya, B3 sama dengan oke, ini tadi ya. Oke, B3. Jika dia berkode PS ya, PS, maka dia adalah pegawai swasta. Pegawai swasta seperti ini. Oke. Nah, jika sudah selesai semua keseluruhan daripada pernyataan if yang telah kita buatkan sebagai kode untuk fungsi if-nya, maka kita cukup tutup
Ya, ini ada 4 ya. Ini ada 4, berarti ada 4 tanda kurung tutup. 1 ya, 2, 3, 4. Nah, bagaimana Pak kalau jika kita gunakan tanda tutup kurungnya hanya 3, maka akan error. Oke, nanti akan kita coba ya. Nah, di sini langsung saya enter saja. Nah, langsung keluar dia berlabel buruh. Oke, saya scroll bawah lagi ya, seperti ini. Nah, kita cek ya. Berinisial PN, maka dia pegawai negeri. Inisial WR, ini false ya. Oke, nanti kita perbaiki. Nah, di sini ada PS, berarti dia pegawai swasta. BR berarti buruh. Oke. Nah, saya akan perbaiki di sini. Di sini berarti kita akan perbaiki buruh if B5, oke, pegawai negeri. Nah, di sini kita tidak ngisikan berlabel apa ya, WR tadi ya. Nah, langsung kita tambahkan di sini wira swasta seperti ini ya. Oke, nah sudah ya seperti ini. Langsung saya scroll ke bawah. Nah, oke, sudah ya, sudah selesai. Nah, tadi yang saya kita bilang tadi ya, kalau dia tanda kurungnya tutupnya cuma 3, saya hapus ya, maka dia akan error seperti ini. Oke, nah, jadi sesuaikan dengan jumlah pernyataan if yang kalian gunakan ya. Saya tambahkan 3. Oke, sudah ya. Nah, berikutnya adalah untuk di kolom predikat ya. Untuk kolom predikat sama seperti yang sebelumnya, sama dengan lo ketikkan if di sini buka kurung. Nah, Anda arahkan ke kolom selnya, Anda akan bandingkan ya. Di sini saya arahkan ke kolom nilai, di kolom G baris ketiga ya. Saya klik di kolom G3, lalu kita arahkan di ketentuannya, yaitu ada 2 ya, lebih besar dari 75 nilainya atau sebaliknya ya, lebih kecil dari 75. Oke. Nah, saya ketikkan di sini lebih besar 75 ya. Maka dia apa? Maka dia lulus ya. Nah, lulus. Ketikkan lulus di sini. Oke ya. Nah, jika tidak, maka dia tidak lulus atau gagal. Seperti ini. Jangan lupa ditutup kurung. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita cek lagi. 78 berarti lewat ya, 75 ya. Nah, maka dia akan lulus. Anda untuk mengisi kolom yang kosong, maka kita tinggal scroll ke bawah seperti ini. Oke, kita cek ya. 73 berarti gagal ya, di bawah 75. Dan 74 juga di bawah 75, maka gagal ya. 75, nah dia gagal. Kenapa? Di sini kita membuatkan ketentuannya lebih besar ya, tidak ada lebih besar dari atau sama dengan ya. Nah, lebih besar 75, artinya 75 berarti dia tetap berpredikat gagal. Oke, baik. Ini contoh terakhir untuk penggunaan fungsi logika if dan operator relasi ya. Oke, saya rasa demikian untuk pertemuan praktikum komputer yang ke-6 hari ini. Kita berjumpa kembali di praktikum berikutnya. Saya Fahmi Nasution undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.